Kalian sering dengar nggak sih kata vesting yang sering dibahas sama anak-anak kripto? Pada awalnya sih gue saat terjun ke dunia kripto juga sama kayak kalian. Tapi gue sendiri pelajarin lebih dalam supaya lebih paham. Langsung aja kita bahas secara singkat. Vesting di kripto adalah proses memegang, mengunci, dan melepaskan token dalam jangka waktu tertentu. Vesting merupakan salah satu strategi para developer project-project kripto untuk memastikan tim dan penasehatnya tidak pergi meninggalkan project tersebut hingga periode waktu tertentu. Biasanya token-token yang dikunci merupakan milik para sponsor utama atau angel investor. Strategi vesting ini juga berguna untuk mencegah manipulasi pasar atau aksi dumping token yang dapat menyebabkan project kripto para pengembang jadi gagal. Mungkin kalian juga harus tahu beberapa istilah vesting yang ada di cryptocurrency, seperti linear vesting, grid vesting, dan cliff vesting. Yang pertama mungkin kita bahas cliff vesting. Cliff vesting adalah periode di mana token atau aset dalam vesting kripto terkunci sepenuhnya alias tidak ada distribusi token yang terjadi. Biasanya periode cliff vesting memiliki durasi yang berbeda-beda, tergantung pada peran individu dalam proyek kripto. Pengembang dan mereka yang terlibat secara langsung dalam proyek ini mungkin mengalami cliff yang lebih panjang, sekitar 18 bulan, atau mungkin lebih. Selama periode ini, mereka tidak memiliki akses ke bagian token mereka dan seringkali dianggap sebagai bentuk komitmen mereka terhadap proyek yang dikerjakan. Sedangkan periode cliff vesting untuk angel investor atau sponsor mungkin lebih pendek, sekitar 3 bulanan. Setelah periode cliff berakhir, proses vesting kripto memasuki tahap distribusi token atau aset sebagai imbalannya. Nah, ada dua skema umum yang digunakan untuk mendistribusikan token setelah selesai cliff vesting, yaitu skema linear dan skema grid. Yang pertama mungkin skema linear. Skema linear melibatkan pembagian token atau aset dalam proyek kripto secara merata selama periode waktu tertentu setelah periode cliff berakhir. Contoh dari skema linear, misalnya ada sebuah token kripto dapat melepaskan 20% token yang terkunci setiap 12 bulan selama 60 bulan. Jadi jika ada 1000 token yang terkunci setelah 12 bulan pertama, 200 token akan dilepaskan. Lalu akan dilepaskan lagi setiap tahunnya atau selama 12 bulan sampai 60 bulan, alias 5 tahun. Lalu ada skema grid. Skema grid melibatkan pembagian aset dalam periode yang lebih panjang dengan pengaturan yang dapat disesuaikan. Pembagian aset dapat diatur secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proyek dan perjanjian yang telah disepakati. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola distribusi aset selama periode vesting yang lebih panjang. Misalnya sebuah token kripto dapat melepaskan 15% token dalam 8 bulan pertama, 35% pada tahun kedua, dan 50% pada tahun ketiga. Ini artinya, jika ada 1000 token yang kalian miliki, setelah 8 bulan pertama, 150 token akan bisa dilepaskan. Lalu pada tahun kedua, 35% dari token kalian atau 350 token ini bisa dilepaskan. Dan begitu juga untuk tahun ketiga yang dilepaskan sebanyak 50% dari jumlah token yang kalian miliki di awal. Jadwal grade vesting memungkinkan token dirilis dalam jumlah yang tidak sama. Jumlah ini juga bisa meluncur dalam jangka waktu yang tidak sama juga. Sekarang kita akan membahas fungsi vesting yang ada di cryptocurrency. Fungsi pertama adalah menjaga stabilitas harga. Vesting kripto mengharuskan investor untuk menunggu selama jangka waktu tertentu sebelum bisa menjual aset mereka. Misalnya aja kalian mendapatkan airdrop token kripto yang diharuskan untuk melakukan vesting dengan jangka waktu 6 bulan. Karena semua orang yang menerima airdrop melakukan vesting,
Jadi harga dari token kripto tersebut stabil, alias tidak terjadi penurunan yang tajam pada saat pembagian airdrop di awal distribusi. Fungsi yang kedua adalah masa evaluasi project. Masa evaluasi project yang dimaksud adalah pemilik project dapat diberikan waktu untuk mengembangkan suatu project mereka. Bagi investor, adanya investing kripto merupakan suatu keuntungan, sebab investor dapat mengevaluasi kemajuan project sebagai dasar pertimbangan apakah mereka akan mempertahankan aset kripto mereka atau menukarnya dengan aset kripto lain. Terakhir, fungsi vesting dapat mencegah adanya pump dan dump secara tidak terduga. Pump and dump adalah istilah dalam investasi yang menggambarkan kondisi di mana orang dalam atau investor institusional membeli proyek dengan harga murah, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Karena jumlah aset yang diperjualbelikan investor institusional sangatlah besar, maka mereka dapat dengan mudah memanipulasi pasar sesuai keinginan mereka. Misalnya aja ada beberapa investor institusional membeli aset kripto di harga sangat rendah, seperti di harga 0,001 dolar atau sekitar 16 rupiah dengan kurs saat ini. Jika mereka misalkan membeli dengan uang 1 miliar rupiah di harga segitu, mereka akan mendapatkan 16 miliar token kripto yang akan dijual saat listing di exchange nanti. Nah, jika pada saat listing harganya naik menjadi 0,008 dolar atau sekitar 129 rupiah dengan kurs saat ini, maka mereka para investor institusional mendapatkan keuntungan 8 kali lipat dari harga sebelumnya. Dengan begini, mereka bisa membuat dump pasar, yang dimana ini bisa merugikan para retail yang baru saja membeli token tersebut. Dengan adanya sistem vesting kripto, maka ini bisa memaksa pihak-pihak bersangkutan untuk tidak melakukan tindakan tersebut dan meminimalisir resiko manipulasi pasar. Selain memberikan banyak fungsi, vesting juga dapat menimbulkan beberapa resiko yang jika kalian tidak memperhatikannya, ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat banyak pada token kripto yang kalian vesting. Risiko pertama adalah volatilitas pasar. Kita tahu sendiri kalau aset kripto sangatlah fluktuatif, dan nilai token yang dimiliki dapat berfluktuasi secara signifikan selama periode vesting. Misalnya aja kalian mendapatkan distribusi airdrop token kripto yang diharuskan melakukan vesting sebanyak 4 bulan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sama token tersebut selama 4 bulan ke depan, maka kita bisa mengalami kerugian yang besar atau malah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga token tersebut. Gimana, kalian sudah gak bingung lagi kan? Kalau dengar kata vesting sama anak-anak kripto? Biasanya kalian sering dengar kata-kata ini saat project kripto ingin mendistribusikan airdrop mereka, atau kalian yang ikut airdrop dalam project kripto. So, segitu dulu penjelasan dari video ini. Gua Pemuda Linglung, see you.